Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umtuhatul Istianah, kelas 4B Tadris Matematika dengan NIM 230701900005 di kampus IAIN Salatiga. Materi interpolasi Lagrange, pembahasannya diantara yang pertama itu ada pembahasan tentang interpolasi, yang kedua ada pembahasan tentang interpolasi polinomial Lagrange, dan yang ketiga itu ada pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari interpolasi Lagrange, dan yang terakhir itu ada pembahasan tentang contoh soal dari interpolasi Lagrange. Pembahasan yang pertama yaitu tentang interpolasi. Interpolasi adalah suatu proses untuk mencari dan menghitung nilai suatu fungsi dengan grafik yang terbentuk dari sekumpulan titik yang biasanya merupakan hasil dari sebuah fungsi yang telah diketahui, di mana grafik tersebut harus melalui semua titik yang ada dengan ketelitian data yang sangat tinggi. Fungsi interpolasi yang paling banyak dipakai adalah fungsi polinomial, karena nilai dari fungsi-fungsi polinomial mudah dioperasikan. Suatu polinomial dikatakan menginterpolasikan suatu nilai-nilai ketika suatu polinomial tersebut dapat digunakan untuk menghitung suatu nilai. Misalkan Y yang berkaitan dengan suatu X yang tidak terdapat dalam suatu hasil pengamatan tetapi terletak di antara nilai-nilai X pada hasil pengamatan tersebut. Bentuk baku dari fungsi polinomial adalah Pnxi sama dengan A0 plus A1x plus sehingga plus AN X pangkat N untuk AN tidak boleh sama dengan 0. Interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton, yaitu F1 X sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali fx1, x0, sehingga didapatkan persamaan interpolasi polinomial Lagrange order pertamanya itu adalah f1x sama dengan fx0 dikali x min x1 dibagi x0 min x1 ditambah fx1 nya dikali x min x0 dibagi x1 min x0. Dan untuk persamaan interpolasi polinomial Lagrange order kedua itu adalah f2x sama dengan fx0 dikali x min x1 dikali x min x2 dibagi x0 min x1 dikali x0 min x2 ditambah fx1 dikali x min x0 dikali x min x2 dibagi x1 min x0 dikali x min x1 min x2 ditambah fx2 dikali x min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x0 dikali x2 min x1. Dan untuk persamaan ketiga, keempat, dan lain-lain itu bisa mengikuti aturan rumus interpolasi polinomial Lagrange, yaitu fnx sama dengan fx1 dikali x min x1 dikali x min x2 hingga dikali x min xn dibagi x0 min x1 dikali x0 min x2 hingga x0 min xn ditambah fx2 dikali x min x1 dikali x min x3 hingga dalam kurung x min xn dibagi x2 min x1 dikali x2 min x3 hingga dikali x2 min xn.
ditambah sehingga ditambah fxn dikali x min x1 dikali x min x2 hingga dikali x min xn min 1 dibagi dikali xn min x1 dikali xn min x2 hingga dikali xn min xn min 1. Hal itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga n dikali fxi LIXI itu adalah sigma 2xj dan j sama dengan 1 hingga n x min xj dibagi xi min xj. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan interpolasi Lagrange. Kelebihan interpolasi Lagrange diantaranya yang pertama, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan interpolasi equispace atau H sama dengan konstan ataupun non-equispace atau H sama dengan tidak konstan. Yang kedua, metode ini digunakan untuk menyelesaikan kasus interpolasi dan interpolasi balik atau inverse interpolation. Yang ketiga, metode ini dapat digunakan untuk mencari nilai fungsi yang variabelnya terletak pada daerah awal, akhir, maupun tengah. Yang keempat, metode ini tidak membutuhkan tabel beda hingga dapat menyelesaikan persoalannya, sehingga langkah penyelesaian persoalan akan menjadi lebih mudah. Kekurangan interpolasi Lagrange adalah jika nilai variabel dan nilai fungsi yang ada dalam tabel jumlahnya banyak, maka perhitungannya dengan persamaan berikut ataupun dengan rumus umum interpolasi Lagrange itu akan cukup kompleks. Contoh soalnya yaitu gunakan polinomial interpolasi Lagrange ordo pertama dan ordo kedua untuk mengevaluasikan len 2 berdasarkan data berikut, yaitu x0 sama dengan 1 sehingga fx0 sama dengan 0, x1 sama dengan 4 dan fx1 sama dengan 1,3862944 dan x2 sama dengan 6, fx2 sama dengan 1,7917595. Dari soal tersebut bisa diketahui bahwa x0 sama dengan 1 dan fx0 itu sama dengan 0 dan x1 itu sama dengan 4, fx1 itu sama dengan 1,3862944 dan x2 itu sama dengan 0, kemudian fx2 itu sama dengan 1,7917595 dan untuk solusinya yaitu menentukan polinomial ordo pertama dan ordo kedua. Untuk polinomial ordo pertama itu dengan rumus fx1 sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0 dikali fx1 dan ditaksirkan bahwa x sama dengan 2, maka f1x sama dengan 2 min 4 per 1 min 4 dikali 0 ditambah 2 min 1 dibagi 4 min 1 dikali 1,3862944 sama dengan, karena ini dikali 0 maka hasilnya 0 dan untuk hasil dari ini adalah min 1 per 3 dikali 1,3862944 dan hasil terakhirnya untuk order pertama adalah 0,462091. Untuk polinomial order kedua yaitu rumusnya adalah f2
X ini X terlebih dahulu sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X min X1 dikali X0 min X2 dikali Fx0 ditambah X min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali Fx1 ditambah X min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X0 dikali F dikali X2 min X1 dikali Fx2. Oke, dengan rumus orde keduanya itu kita masukkan yaitu F22. Mengapa ini 2? Karena yang 2 ini merupakan taksiran dari X. Nilai X itu sama dengan 2 min 4 dikali 2 min 6 dibagi 1 min 4 dikali 1 min 6 dikali 0 ditambah 2 min 1 dikali 2 min 6 dibagi 4 min 1 dikali 4 min 6 dikali 1,3862944 ditambah 2 min 1 dikali 2 min 4 dibagi 6 min 1 dikali 6 min 4 dikali 1,7917595 sama dengan hasilnya yaitu ini sama dengan 0 karena dikali 0 ditambah min 4 dibagi min 6 dikali 1,3862944 ditambah min 2 per 10 dikali 1,7917595 sama dengan 0,9241963 dikurangi 0,3583519. Hasil terakhir untuk order keduanya yaitu 0,56584437. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi